Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan tokoh nasional yang menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Bagaimana cikal bakal karir mantan presiden yang terkenal dengan gayanya yang ceplas-ceplos ini? Berikut sekelumit rangkumannya. Awal karir Gus Dur dimulai ketika dirinya kembali ke Indonesia pada tahun 1971 setelah merengkuh pendidikan di beberapa universitas. Antara lain Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan Universitas Baghdad. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau yang disingkat dengan LP3ES, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. Tahun 1974, karena kecintaannya dengan dunia pesantren, Gus Dur kembali ke kampung halamannya di Jombang dan menjadi guru di pesantren Tambak Beras. Tahun 1977, ia bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam. Kakek Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Atas bujukan sang kakek, Gus Dur akhirnya menerima tawaran untuk menjadi pengurus NU di Jakarta. Gus Dur juga pernah menjadi anggota MPR dari utusan golongan selama 2 periode, yaitu tahun 1987 hingga 1992 dan periode 1999. Tahun 98, komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai baru guna melawan Golkar yang saat itu berkuasa dan tak lagi sepemahaman. Kemudian terbentuklah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presidennya. 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia keempat, mengalahkan lawan politiknya Megawati Soekarno Putri. Di balik perjalanan karirnya, Gus Dur juga mendapat banyak penghargaan. Antara lain gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru India dan gelar Dr. Honoris Causa bidang perdamaian dari Soka University Jepang. Penghargaan dan kehormatan dari Temple University Philadelphia Amerika Serikat yang memakai namanya untuk penghargaan terhadap studi dan pengkajian kerukunan antar umat beragama, yaitu Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study. Dan masih banyak penghargaan lainnya yang diterima oleh Gus Dur. Dari segi kultural, Gus Dur melintasi 3 model lapisan budaya, yaitu kultur pesantren, kultur dunia timur, dan dunia barat. Itulah yang menyebabkan Gus Dur menjadi sosok yang terkenal dinamis dan menjunjung tinggi pluralisme. Ya, tanggal 28 Desember yang lalu, bahwa kita semua tahu keluarga dari Gus Dur mengadakan haul dalam rangka memperingati 4 tahun wafatnya almarhum Gus Dur selaku Presiden keempat dari Republik Indonesia. Dan telah bergabung bersama kita ya Mar ya di Indonesia Morning Show, salah satu anak dari Gus Dur, anak bungsunya Mbak Inayah Wahid. Selamat pagi Mbak. Pagi Aduh, Mbak. ini luar biasa nih kalau melihat. Ini sebetulnya Mbak ini juga mau datang tadinya kan, cuma sekarang lagi hamil. Iya. Jadi tadi kenapa? Kurang sehat atau gimana? Biasalah ya, ibu hamil gitu. Jadi nggak bisa dipaksa untuk kemana-mana. Tapi thank you loh Mbak, ini udah menyempatkan Iya. bisa cerita sama kita. Mbak Inayah, pengen dong tahu nih kita lebih jauh, bagaimana sih pandangan anak-anak nih terhadap almarhum Gus Dur? Waduh, ini bias nanti jawabannya. Nggak apa-apa, kalau Tapi mewakili masing-masing anak dari kan pasti beda-beda gitu. Mbak Inayah bagaimana? Sebenarnya kalau untuk konteks ini mungkin agak mirip semuanya ya. Jadi kalau buat saya pribadi sih Gus Dur itu Gus Dur itu pahlawan buat saya gitu. Dan tapi pahlawannya bukan karena Gus Dur itu sempurna, malah karena sebagai manusia Gus Dur itu nggak sempurna. Gitu. Oh? Ya dia manusia, buat saya manusia pernah bikin salah, pernah agak-agak aneh gitu buat saya. Tapi yang paling penting itu buat saya adalah karena Gus Dur itu melakukan apa yang beliau katakan. Jadi nggak cuma ngomong, tapi benar-benar dilakuin dan membuat pilihan-pilihan yang bikin Gus Dur jadi sekarang ini gitu. Jadi instead of nunggu orang bikin perubahan atau apa, Gus Dur jalan aja, dia ngelakuin aja. Dan juga tadi Mbak Inayah sempat mengatakan, ya dia pernah salah, pernah aneh juga. Anehnya dulu seperti apa sih? Nggak aneh sih sebenarnya. Cuman maksudnya gini, kan orang tuh suka cenderung berpikir kalau Gus Dur tuh pintar banget gitu kan. Karena memang juga katanya Gus Dur itu dari semua presiden Indonesia itu IQ-nya paling tinggi gitu. Itu pernah ada apa namanya
penelitiannya gitu. Tapi kadang-kadang juga ya, oke, Gus Dur pintar banget. Tapi pernah waktu misalnya kayak apa namanya dulu kelompok media datang ke Gus Dur terus bilang, Gus, kita bikin ini nih, kita lagi bikin website buat Gus Dur, sehingga semua tulisan Gus Dur akan masuk di situ. Oke. Dari zaman dulu, dari awal, dari tahun 80-an sampai sekarang. Terus Gus Dur gini, hah, semua? Iya, benar semua. Hah? Ada semua? Iya. Tebel banget dong. Gitu. Ini juga sebenarnya ada juga yang Gus Dur nggak tahu gitu. Padahal online gitu. Iya. Gitu. Tapi memang di keluarga sosok dari Gus Dur seperti yang kita semua tahu, bahwa memang tadi kita juga sudah bahas ya, Gus Dur orang yang sangat jenaka. Di keluarga pun demikian? Jadi kalau Gus Dur itu adalah what you see is what you get. Jadi benar-benar apa yang kita lihat, ya itulah Gus Dur gitu. Jadi nggak ada yang namanya bentuk pencitraan gitu, misalnya nggak ada. Jadi kalau keluar pakai celana pendek ya emang ya begitu. Apa adanya beliau ya. Kesederhanaan itu. Nah itu dia, kan Gus Dur ini identik dengan kesederhanaan, kemudian dia juga merupakan tokoh pluralis gitu. Pernah nggak pada saat dulu Mbak Inah itu kecil ya? Ya, saya pernah kecil emang. Iya pernah kecil. Bukan itu maksudnya. Waktu umurnya di bawah 10 tahun gitu. Pasti kan ada gitu ajaran-ajaran di rumah Gus Dur itu yang mengajarkan pluralisme, egaliter, tapi tidak secara menggurui gitu loh. Ada nggak suatu cerita? Nah, jadi hal yang paling saya suka dari Gus Dur itu adalah Gus Dur itu ngelakuin. Jadi nggak pernah yang namanya nasehatin. Sepanjang saya hidup bersama Gus Dur, itu hanya 3 kali beliau kasih nasihat ke saya. Egaliter, setara, itu karena kita benar-benar ngelihat gimana beliau memperlakukan misalnya tamunya. Jadi kalau pagi Bapak itu bangun jam 4 pagi, tidur jam 1, jam 4 udah bangun, gitu. Dan itu udah nerima tamu. Jadi tamu itu udah banyak. Dan mau dia menteri kek, mau dia pejabat sehebat apapun atau dia tukang sampah, posisinya sama-sama ngelesehan. Karena Bapak biasanya di bawah ya, gitu, di karpet. Maka tadi saya waktu lihat karpet bawaannya pengen rebahan aja gitu kayak Bapak. Jadi ya udah sama-sama di bawah, nggak terus karena dia pejabat terus duduknya di atas gitu, terus dapat pelayanan VIP, nggak, semuanya sama. Dan juga yang pernah saya dengar Gus Dur itu ternyata suka ini, kadang-kadang suka nginep di pesantren Hindu juga ya? Di ashram, di mana-mana, karena temennya banyak dan beliau lebih suka daripada misalnya kalau pergi keluar kota atau keluar negeri, daripada ke hotel atau apa, beliau lebih suka ketemu temennya, nginep di, ya mau di ashram kek, mau di vihara kek, mau di masjid. Kalau masjid biasanya pesantren ya, kalau di pesantren kek, mau dimanapun, beliau lebih senang kayak gitu daripada nginep di hotel misalnya. Kalau di istana dulu seperti apa? Itu kan dia langsung menggemparkan Indonesia dan dunia ketika masuk istana dengan gayanya dia itu. Makanya dulu quotes pertama Bapak itu waktu ditanya gimana rasanya jadi presiden, jawaban Bapak cuman, aduh, sekarang berarti saya harus pakai sepatu dong kemana-mana. Gitu. Karena ya, gitu lah Gus Dur. Tapi kenyataannya waktu di istana gimana? Bapak pakai sepatu atau malah banyak nyeker? Pakai sepatu. Oh, tetap pakai sepatu ya? Gitu. Dan, ya saya tahu lah penderitaan itu. Harus pakai sepatu terus. Gitu. Jadi sebenarnya Bapak itu menderita, dia pengen jadi dirinya sendiri ya? Iya, gitu. Tapi memang perubahannya banyak banget gitu. Jadi istana itu benar-benar jadi kayak pengawal-pengawal juga bingung kan, loh kok ini jadi ganti banget gitu, kayak orang bisa datang pakai sendal jepit ya. Kalau kiai-kiai kan nggak mungkin kita minta harus pakai sepatu, pantofel atau jas atau apa. Mereka datang pakai sarung, pakai sendal. Dan ya udah, ya karena Bapak Presiden bilang mereka suruh masuk ya suruh masuk deh. Gitu. Dan juga saya pernah ngobrol dengan kakak Anda gitu, Mbak Yani Wahid, dia mengatakan Gus Dur itu ya baik gitu ya sama anak-anaknya tuh dekat, tapi tidak secara fisik. Pernah suatu hari Mbak Yani itu saking senangnya udah gitu dia mau meluk gitu. Tapi katanya langsung Bapak tuh langsung kayak kaget gitu. Bener ya? Kalau misalnya dengan Mbak Ina, ada nggak pengalaman seperti itu? Jadi 3 bulan sebelum Bapak meninggal, saya di challenge sama teman-teman. Berani nggak ngomong sama bapakmu? Kalau kamu sayang banget sama bapakmu? Itu benar-benar buat saya itu challenge yang berat banget karena kita biasanya nggak pakai bahasa kayak gitu. Suatu hari Bapak lagi pulang dari apa ya, aktivitasnya, lagi di kamar lagi duduk mau ganti baju, tiba-tiba saya datang tuh saya bilang gini, saya udah yang aduh ngomong nggak oh udah lah pokoknya ngomong aja lah. Saya langsung gini, I love you. Terus tiba-tiba ruangan tuh langsung yang sih
gitu. Memang kenapa sih? Apa sih yang kayaknya kok tabu sekali mengatakan Nggak I love tabu, you? cuman itu bukan gaya kita gitu. Oh. Jadi Lalu apa yang terjadi? Reaksi Bapak saat itu yang diem semuanya tegang. Itu saya langsung kaget, terus saya langsung lari. Mbak tadi kan Mbak sempat katakan ya waktu Bapak masih ada banyak sekali orang tuh yang datang bertemu ya baik waktu sebelum ataupun juga masih menjabat sebagai presiden. Tapi Atau sesudah. setelah sekarang pada saat Bapak sudah tidak ada, masih banyak nggak sih yang mampir datang ke rumah? Ya mampir datang ke rumahnya Bapak, iya nemuin Bapak. Jadi di Jombang sana Oh, di ya. makam Oh, di itu makam. tetap datang, Oh, itu ya. banyak sekali. Apa sih yang mereka lakukan kalau ke sana? Berdoa. biasa? Berdoa. Doain Bapak. Jadi itu benar-benar berkah banget buat kami keluarganya ya. Iya, iya. Apa namanya, doa itu nggak pernah putus gitu. Jadi kayak misalnya saya datang ke sana, terus mereka saya kadang pengen punya kayak pengen sendirian di situ gitu, cuma sama Bapak aja gitu di makamnya Bapak. Kok rame ya? Udah nanti aja deh agak malam. Malam datang kok rame ya? Nanti deh tengah malam. Tengah malam tuh kok masih rame ya? Nanti aja deh sebelum subuh. Kok rame juga, jadi nggak pernah sepi gitu. Iya, iya, Di iya. satu sisi emang ya kadang-kadang nggak enak juga ya, kita juga pengen gitu. Apa ya, quality time sama Bapak. Tapi Iya. kadang-kadang ya itu berkah. mereka dipanggil Kalau Gus nggak Durian pernah itu? sepi. Iya, Ah, I see. ada yang memang secara apa ya, berkesadaran dan melabeli dirinya dengan Gus Durian. Ada juga ya udah pokoknya cinta Gus Dur aja. Gus Gitu. Durian tuh orang yang seperti apa sih, Mbak? Gus Durian tuh orang seperti apa? Kita sih berharapnya nggak hanya cinta Gus Dur. Kita pengen, ya tentunya kalau orang yang bilang saya Gus Durian itu pasti dia punya kecintaan terhadap Gus Dur gitu ya. Karena mau diasosiasikan dengan Gus Dur. Tapi yang lebih dalam dari itu, kita berharapnya Gus Durian itu adalah orang-orang yang kemudian mau meneruskan perjuangannya Bapak. Mau nerusin value-value atau nilai-nilai yang dulu diperjuangkan sama Bapak. Gitu. Nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, keadilan. Nah itu yang kita pengen, itu nggak pernah mati. Sulitkah memperjuangkan semua itu sekarang, Mbak? Iya. Iya, sulit. Iya. Kenapa? Makanya kayak haul tahun ini kita ambil tema keikhlasan. Karena kita ngelihatnya kok sekarang orang tuh berjuang nggak lagi ikhlas. Orang melakukan sesuatu itu jadi kayak transaksional. Gue dapat apa nih? Saya dapat apa? Iya, iya. Oke, saya mau deh belusukan, tapi saya dapat suara berapa? Kemudian begitu. Bukan memang oke, saya murni mau berjuang buat rakyat, buat perubahan gitu. Padahal itu yang dulu selalu ditunjukkan oleh Gus Dur. Gus Dur itu mau dia jadi presiden, nggak jadi presiden, ya dia kerja buat rakyat gitu. Dia melakukan perubahan. Ada nggak sih cita-cita dari almarhum yang sampai sekarang ini belum terwujud, Mbak Inaya? Ya ada. Apa itu? Indonesia belum benar-benar menjadi negara demokrasi, masyarakatnya belum benar-benar sejahtera, kemerdekaannya benar-benar belum diraih oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut saya cita-cita paling besarnya beliau yang belum terwujud. Nah kira-kira apa nih peran dari anak-anak Gus Dur untuk bisa meneruskan perjuangan beliau nih? Ini yang lagi kita jalankan dan memang ya tadi waktu aku bilang membahas saya nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Tapi ya itulah ini yang terus kita perjuangin, value-value-nya, nilai-nilainya supaya itu jadi kebiasaannya orang Indonesia gitu. Memiliki kebiasaan yang dulu diperjuangkan oleh Gus Dur gitu. Kemanusiaan kita kembali lagi lewat Gus Durian. Kalau kakak saya, kalau Mbak Yeni lewat politik, kalau Mbak Anita lewat gerakannya sendiri, saya juga punya gerakannya sendiri gitu buat anak-anak muda gitu loh, positive movement. Ibu lewat Puan, lewat gerakan perempuan. Dan Mbak Alisa lewat Gus Durian, semuanya kita lakukan. Nah ini kan kita bisa. keluarga Gus Dur itu kan sudah sangat bersentuhan sekali dengan problema seperti ini, masalah kemanusiaan dan juga masalah toleransi beragama begitu. Selama bersentuhan dengan konflik-konflik toleransi beragama, itu sebetulnya permasalahannya itu ada di mana sih, Mbak Inai? Permasalahannya problem toleransi itu kalau menurut saya bukan toleransi beragamanya yang jadi problem, jadi bukan agamanya. Karena menurut saya toleransinya yang harus kita fokuskan. Kalau bukan agama dia akan pakai problem lain. Gitu. Biasanya suara-suara apa yang mereka gaungkan gitu, yang apa ya? Oh iya saya nggak suka karena ini, saya kan nggak suka karena ini, nggak suka karena ini gitu. Apa sih permasalahannya? Memang kelihatannya kalau kayak gitu memang konflik benar-benar agama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat poinnya bukan agamanya. Tapi bagaimana kemudian kemanusiaan kita ini udah
udah lama tereduksi gitu, udah berkurang jauh banget. Kita nggak lagi punya rasa empati satu sama lain, kita nggak lagi punya rasa kemanusiaan satu sama lain, kita nggak lagi menganggap ini saudara saya, mau dia agamanya apa kek, mau dia nggak percaya Tuhan juga nggak apa-apa, tapi dia saudara saya gitu. Itu udah nggak lagi muncul gitu, itu udah hilang banyak banget gitu. Nah itu yang kita pengen kembaliin. Jadi sebenarnya bukan masalah agama, karena kalau nggak agama pun, kalau rasa kemanusiaan itu memang hilang, saya akan pakai cara lain. Dia nggak seganteng yang saya harapkan, jadi saya nggak mau temenan misalnya. Gitu. Akan jadi fisik atau ekonomi atau apa. Nah, tadi kan kita ngomong mengenai agama nih ya. Sekarang kalau bagaimana hubungan dalam rumah tangga antara bapak dan ibu, apa sih yang kita bisa pelajari Gosip nih? banget sih, Adrian. Pengen belajar nih. Sepertinya kan begitu harmonis. Apakah memang demikian gitu? Gimana sih bapak bagaimana terhadap Yang ibu? saya suka gitu ya, melihat hubungan bapak sama ibu itu benar-benar nggak atas bawah. Banyak kayak kalau hubungan rumah Suami tangga istri. itu suami istri itu atas bawah. Jadi Iya, kayak istri itu di bawahnya suami gitu misalnya. Kalau di bapak sama mama tuh enggak. Jadi bapak itu benar-benar orang yang sangat mensupport ibu. Ibu punya perjuangannya sendiri dengan kaum perempuan. Bapak itu adalah orang nomor satu yang support itu. Gitu. Dan itu buat saya luar biasa. Gimana bapak itu ke istrinya, ke anak-anaknya, pengen mereka semua naik. Kan itu yang diinginkan bapak ya, orang Indonesia semuanya naik gitu. Sejajar semuanya. Sejajar. Pernah nggak sih bapak itu melarang aktivitas anak-anaknya mungkin untuk ya keselamatan anaknya, khawatir namanya, apalagi kayak seperti Mbak Yeni kan terjun ke bidang politik seperti itu kan punya resiko yang cukup tinggi. Ada kekhawatiran itu dari bapak? Enaknya bapak itu bapak nggak pernah ngelarang. Jadi bukan ngelarang. Jadi bapak itu sistemnya nggak pernah ngasih tahu, maksudnya nggak pernah nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus gini, harus gitu, nggak. Jadi bapak tuh akan gini. Kamu kalau belok kanan ya, nanti adanya ini. Kamu bisa kena ini, bisa kena itu. Kalau belok kiri, nanti ada ini, bisa kena ini, bisa kena itu. Sekarang terserah, kamu mau milih yang mana. Kamu sudah cukup dewasa untuk milih. Gitu. Oke. Jadi tetap anaknya yang yang di encourage gitu, yang didorong untuk membuat pilihan. Dan juga berpikir kritis jadinya. Betul. Begitu kan. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai perjuangan Gus Dur ini, tadi kan sudah disebutkan ada beberapa. Kira-kira bagaimana ya Mbak Inai, kita ini bisa mendorong perjuangan Gus Dur ini, tapi dimulai dari kita sendiri, nggak cuma keluarga Gus Dur aja gitu loh. Dalam bentuk aksi, itu seperti apa? Ya banyak sih sebenarnya bentuknya ya gitu. Kayak kampanye kita kan banyak. Lewat sosial media juga bisa, lewat film, lewat komik, bahkan kita bikin komiknya bapak yang isinya nilai-nilai yang beliau ajarkan gitu, sehingga anak-anak kecil juga udah bisa belajar gitu, soal toleransi, soal perbedaan itu udah bisa belajar. Itu jadi banyak lah. Kalau mau dibilang satu cara untuk semua nggak ada. Jadi kita benar-benar harus kanan kiri, atas, bawah, semuanya kita lakuin. Gitu. Berarti tumbuhkan lagi rasa empati dan rasa kemanusiaan. Iya. Jangan lihat dia itu labelnya apa, kita semua manusia sama. Betul. Baik, terima kasih banyak Mbak Ina ya. kasih, Mbak Salam Ina. untuk keluarga Gus Dur semuanya. Insya Allah sampaikan. Terima kasih. Ya itulah tadi Baik. bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Inaya Wahid. Salam